Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah banyak memberikan nikmat sehingga kita masih mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, khatib yang dhaif menghimbau kepada diri khatib pribadi dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan isi khutbah dengan judul Optimalisasi Fungsi Masjid untuk Kemaslahatan Umat. Hadirin yang berbahagia, dari segi bahasa, masjid berasal dari kata sajadah yasjudu sujudan, yang berarti sujud, tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah. Sedangkan secara terminologi, masjid adalah tempat ibadah umat Islam, khususnya salat, tetapi juga sebagai pusat pelayanan umat dan sosial kemasyarakatan. Di sisi lain hadirin, banyak masjid yang dibangun megah, menjulang tinggi, menaranya melangit, namun kosong dari ruh takwa, mewah tapi hampa dari kegiatan dakwah, ramai secara fisik namun sepi dari keberkahan. Bahkan ada yang menjadikan simbol eksklusivitas kelompok, bukan pemersatu umat. Masjid tidak boleh hanya menjadi bangunan fisik, ia harus hidup dan bermanfaat untuk umat. Lalu, siapakah orang-orang yang biasa memakmurkan masjid itu sendiri? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya, sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman sajalah kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah.
Mereka itulah yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin yang berbahagia, menurut Abdurrahman Al-Akhdari yang wafat pada tahun 983 Hijriah, di dalam kitabnya Jawahirul Ma'mun fi Salasati Funun halaman 10 sampai 12, pada ayat ini terdapat kalimat innama secara semantik. Dalam ilmu balaghah ini termasuk adabul qasri yang berfungsi untuk menspesifikasi. Wa adabul qasri illa wa innama wal akhu wa taqdimu kama taqaddam. Maksudnya adalah bahwa hanya orang-orang yang beriman sajalah yang dapat memakmurkan dan menghidupkan masjid. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa memakmurkan masjid bukan hanya membangun fisiknya saja, tetapi juga merawat, menjaga, serta menyebarkan nilai-nilai Islam dari dalamnya. Hadirin rahimakumullah, muncul pertanyaan, bagaimanakah langkah-langkah konkret dalam menjaga, memelihara, serta memfungsikan masjid sehingga berdampak positif bagi kemaslahatan umat? Profesor Dr. Kiai Haji Quraish Shihab di dalam bukunya Wawasan Al-Quran halaman 75 sampai 81 menjelaskan, kita dituntut untuk menjadikan masjid sebagai tempat sujud dan ibadah ritual serta rekayasa sosial demi kemajuan kehidupan umat Islam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah pada saat di kota Madinah. Dari pernyataan tersebut, maka beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk memakmurkan masjid dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat adalah: yang pertama, jadikan masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat. Masjid adalah tempat utama untuk menunaikan ibadah wajib maupun sunnah. Masjid menjadi tempat mengaji dan memperdalam ilmu pengetahuan agama, serta ia berfungsi sebagai tempat pembinaan akhlak dan moral umat. Yang kedua, jadikan masjid sebagai tempat penyebaran kesatuan umat. Masjid menjadi simbol persatuan umat Islam, khususnya sholat, tapi juga tempat berkumpul dan berinteraksi tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi, ataupun status lainnya. Yang ketiga, jadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Masjid dapat menjadi pusat kegiatan sosial seperti penyaluran zakat, infak, dan sedekah, serta kegiatan sosial seperti musyawarah dan lain sebagainya. Yang keempat, jadikan masjid sebagai pusat dakwah dan syiar Islam. Masjid menjadi tempat untuk menyampaikan dakwah Islam dan menumbuhkan semangat keagamaan, serta pusat penyebaran Islam yang modern dan toleran. Dengan memaksimalkan fungsi-fungsi tersebut, maka insya Allah masjid dapat menjadi pusat kegiatan yang komprehensif, berperan penting dalam membangun kualitas umat, baik secara spiritual, sosial, ekonomi, maupun intelektual. Hadirin yang berbahagia, demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nusrina wa mustafa wa maulana Muhammad.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Amin.